Ibu semuanya, Bapak PDIE, dan juga terima kasih kepada Bapak Dwi Budi Santoso yang telah meluangkan waktunya dan dia menjadi pemateri pada kegiatan workshop series Economic Modeling simultan pada siang hari ini. Setelah sebelumnya kita melakukan workshop series 1 dan 2 di Economic Modeling, yaitu tim series dan panel, maka hari ini kita akan menyimak pemaparan materi Economic Modeling simultan oleh Bapak Dwi Budi Santoso, SEMS PhD. Waktu yang diberikan sekitar 1 jam pemaparan, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab selama 30 menit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Dwi Budi Santoso untuk menyampaikan materi Economic Modeling simultan. Kami persilahkan kepada Pak Dwi Budi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini kalau nggak salah mudah-mudahan kita bisa efektif ya dan bermanfaat tentunya. Izin share Mas. Ya, oke. Monggo Pak Dwi Budi. Share screen aja deh. Share screen aja. Kamu kelihatan Mas Amin? Sampun Pak Dwi Budi. Sampun terlihat. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya berusaha semaksimal mungkin tidak menggunakan formula-formula matematiknya, tapi saya mencoba menggunakan prinsip-prinsip dasarnya aja tentang persamaan simultan ini, yang kali ini hanya menekankan pada penggunaan 2SLS dan 3SLS. Sebetulnya banyak, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat. Nggak bisa jalan ya. Nah, seperti Bapak Ibu bisa lihat, sebetulnya di dalam statistik permodelan itu kita pada dasarnya itu mencari apa yang kita sebut relationship, bentuk-bentuk hubungan. Bentuk-bentuk hubungan yang bisa kita bagi dua, yaitu bentuknya adalah independensi sama interdependensi. Apa bedanya? Kalau dependensi ini, misalkan saya punya, ini ada satu variabel X1, di sini ada variabel X2. Nah, kalau interdependensi, kita nggak tahu apakah X1 yang mempengaruhi X2 atau X2 yang mempengaruhi X1. Itu kita nggak tahu mana yang mempengaruhi siapa. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa X1 dan X2 saling berpengaruh. Itu namanya metode interdependensi. Nah, kalau dependensi itu berarti kita tahu siapa yang mempengaruhi. Nah, misalkan ini biasanya disimbolkan Y, dipengaruhi oleh X. Jadi kita tahu betul bahwa X lah yang mempengaruhi Y. Jadi dependensi, bedanya dependensi itu biasanya ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Itu dependensi. Kalau interdependensi, saya ulangi, kita tidak tahu siapa yang mempengaruhi, tetapi kita tahu ada saling berpengaruh. Nah, alat-alatnya saya pikir kita nggak membahas ini lebih jauh. Cukup ada 3 case yang paling sering digunakan, yaitu analisis faktor, kemudian cluster, multidimensi. Saya tidak memperdalam itu, nanti kita kaji. Nah, saya lebih banyak ke sini. Nah, dependensi. Dependensi ini ada 3 hal. Yang pertama ini adalah one dependent in single relationship. Itu adalah persamaannya ada hanya satu, tapi banyak yang dipengaruhi. Ada X1, ada X2, ada X3, mempengaruhi yang kita sebut dependent. Jadi ini kita sebut sebagai variabel independent, ini adalah dependent.
Tetapi ini namanya single relationship dalam satu bentuk persamaan. Biasanya kalau dalam matematik ngomongnya begini nanti. Alfa 0, alfa 1, X1 plus alfa 2, X2. Single relationship. Jadi dalam bentuk satu relationship. Yang kedua adalah beberapa dependent variable tetapi tetap di dalam single relationship. Jadi mungkin ada dua, ada Y1, ada Y2, tapi ini tetap single. Jadi ini dipengaruhi oleh X, ini dipengaruhi oleh X. Tetapi Y1 dan Y2 ada beberapa persamaannya, tetapi dalam bentuk yang single relationship, dalam bentuk satu. Nah, siang ini kita akan membicarakan yang ini, multiple relationship, tetapi bukan dalam single relationship. Jadi bisa bentuknya dependent atau independent yang bervariabel. Jadi ada dua persamaan, ini dipengaruhi oleh X, ada Y2 dipengaruhi oleh Fx dan juga Y. Nah, berarti Y1 nanti mempengaruhi ke Y. Jadi misalkan bentuknya bisa begini, kalau saya diagramkan, ini X1, X2 mempengaruhi ini mempengaruhi X2, Y2 mempengaruhi Y2, di mana Y2 itu dipengaruhi oleh X1 atau W1, W2, dan seterusnya. Sehingga di sini ada dua persamaan. Jadi kita akan mengatakan ini. Untuk persoalan simultan itu seperti ini, itu ada paling tidak ada tiga yang bisa kita gunakan, yaitu simultan, persamaan simultan ini mengacu, ini sebetulnya mengacu kepada ini. Nah, yang di sini mengacu pada ini, kalau singlenya dia kita sebut ini, kalau di dalam statistik nanti ini disebut dengan ekonometrik. Gitu. Tetapi persoalan ini juga ekonometrik, tetapi persoalannya tidak sama, tidak one dependent, tetapi multi relationship. Nah, ini ada yang disebut SEM, Structural Equation Model, ada yang disebut PLS, Partial Least Square. Nah, ini semuanya adalah sebetulnya tiga metode untuk mengestimasi adanya multiple. Tetapi kalau kita ngomong simultan, biasanya mereferensi pada persoalan yang hampir sama dengan multi regression ini, logit ataupun probit. Ini semuanya ini adalah bagian daripada ekonometrik yang spesifik mengatasi persoalan tentang multiple relationship. Paling tidak persamaannya lebih daripada satu persamaan namanya. Jadi kalau saya ngomong Y ini, contoh ini Y sama dengan alfa 0, alfa 1, X1, X2, ini namanya persamaan. Tapi kalau saya punya dua persamaan, ini Y1, ini Y2, misalkan beta 0 plus beta 1, X1, dan seterusnya, itu berarti ini dua persamaan. Kalau antara persamaan Y1 dengan Y2 ada hubungan, maka kita mengatakan itu multiple relationship, bukan single relationship. Jadi biasanya kita mengatakan itu menjadi apa yang disebut dengan sistem. Nanti kita akan lebih jelas lagi mendiskusikan. Jadi siang ini saya ingin mengatakan fokusnya di sini. Nah, fokus di sini, tetapi tidak semua, hanya yang simultan yang kita ambil, bukan yang SEM ataupun PLS. Baik. Nah, di dalam model ini kok ada yang disebut metrik, non-metrik, itu apa? Itu adalah skala pengukuran data. Jadi kalau kita cara mengumpulkan skala pengukuran data, informasi yang kita kumpulkan itu ada 4 macam, atau biasanya secara umum digarisbawakan ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah disebut pengukuran non-metrik, dan yang kedua disebut pengukuran metrik. Ini adalah metrik ini, non-metrik terdiri dari nominal, ordinal. Contohnya seperti ini. Skala nominal, laki-laki, perempuan, kelas, bahwa kelas 1 lebih rendah daripada kelas 2 lebih rendah. Ini adalah paling tinggi.
Ini disebut ordinal. Kenapa ini disebut non-metrik? Dan statistik, persoalan kalau data 2 ini spesifik. Ini tidak boleh, karena kita kalau mempunyai data nominal maupun ordinal, itu kita tidak boleh melakukan operasi matematik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau kita tidak bisa menggunakan operasi matematik ini, maka cara menyelesaikannya sendiri. Namanya adalah metode-metode statistik non-parametrik. Contoh, ini adalah gender, ini laki-laki. Adit ini simbol dari laki-laki. 0 ini simbol daripada perempuan. Maka hati-hati, ini nggak boleh sama sekali dijumlah. Kalau ini dijumlah, Adit ditambah Irma, laki-laki ditambah perempuan, itu sama dengan laki-laki. Nah, ini menjadi salah. Nggak konsisten. Nah, oleh karena itu, cara memperlakukan data ini berbeda dengan data yang di sini. Interval maupun rasio. Karena ini boleh menggunakan operasi matematik. Nah, sama juga dengan yang ini. Misalkan ini ada jumlah level 1 ditambah dengan level 2, itu sama dengan level 3. Ini tidak benar. Masa anak kelas 1 ditambah anak kelas 2 menjadi anak kelas 3. Ini nggak mungkin bisa, nggak common sense, nggak masuk akal. Jadi gender maupun kelas itu tidak nominal maupun ordinal itu tidak boleh menggunakan operasi matematik. Sedang ini nanti namanya disebut dengan statistik non parametrik. Apakah itu akan berbeda? Berbeda. Contoh, kalau di dalam ekonometrik, misalkan Y sama dengan alfa 0 plus alfa 1 X, misalkan begitu, ini semua datanya harus data metrik. Dia harus pakai data metrik. Ya. Nah, kalau ada data non metrik masuk di dalam persamaan ini, namanya adalah dummy. Misalkan ini D. D ini adalah laki-laki dan perempuan. Maka persoalannya regresi ini menjadi regresi yang kita sebut dengan dummy. Regresi dengan dummy. Karena perlakuan dummy berbeda dengan perlakuan metrik. Sebaliknya, kalau Y-nya ini adalah yang ukurannya adalah non-metrik, maka penyelesaiannya, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, ini non-metrik, maka kalau Y-nya non-metrik, maka dia harus diselesaikan dengan logit, probit, maupun dengan menggunakan apa yang disebut diskriminan. Itu penyelesaiannya berbeda. Metode estimasinya berbeda. Sekali lagi, karena data yang dikumpulkan, skala pengukuran yang dikumpulkan itu berbeda, maka perlakuan estimasi secara statistik itu pun juga harus berbeda. Hati-hati kalau kita mempunyai data campuran antara non-metrik dan metrik, maka kita harus hati-hati di dalam memperlakukan data itu. Ini skala pengukuran. Kemudian ada juga pengumpulan data metode. Jadi data berdasarkan metode pengumpulan data. Hati-hati ini juga. Jadi data itu cara mengumpulkannya ada yang time series, ada cross section. Saya pikir ini sudah banyak paham. Kalau kita gabung namanya panel atau data longitudinal. Hati-hati. Biasanya data time series itu perilakunya sangat berbeda dengan data cross section. Maka data panel ini merupakan perilaku dari cara mengestimasi baik itu time series, bisa berkarakter time series, bisa berkarakter cross section. Hati-hati di sini. Kalau kita mempunyai data time series. Biasanya di dalam ekonometrik, kalau datanya itu cross section, biasanya metode estimasi yang diperkenankan itu adalah LS, per karakter kode terakhirnya LS. Misalkan OLS, ordinary least square, atau 2LS, two state least square, atau three state least square. Jadi semuanya ada kode LS-nya. Ada juga yang disebut GLS, general least square.
semua ini pada dasarnya data yang harus kita gunakan itu adalah data cross section. Karena metode estimasi menggunakan LS itu asumsinya tidak boleh ada autokorelasi. Tidak boleh ada autokorelasi. Sedang data time series itu sebagian besar pasti mengandung unsur autokorelasi. Sehingga untuk mengestimasi data yang kita kumpulkan itu bersifat time series, kita biasanya tidak menggunakan yang berkarakter LS. Biasanya menggunakan dengan karakter maximum likelihood. Biasanya menggunakan itu. Nah, karakteristik data runtut waktu itu biasanya kita gunakan untuk analisis yang bersifat jangka pendek. Hati-hati. Atau dalam ekonomi itu jangka pendek itu bukan berarti waktunya panjang, bukan. Jangka pendek itu artinya kalau dalam ekonomi adalah ketidakseimbangan, analisis yang bersifat ketidakseimbangan. Itu adalah jangka pendek. Sedang data-data yang bersifat karakter kita kumpulkan secara cross section itu adalah untuk analisis keseimbangan. Nanti kalau belum yakin kita bisa diskusi ini. Jadi kalau saya melihat analisis di dalam ekonomi itu adalah analisis keseimbangan, maka saya akan menggunakan data cross section. Kalau kita ingin menggunakan gabungan dari itu, maka analisisnya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Oleh karena itu data panel disebut dengan analisis longitudinal study. Jadi analisis yang bersifat gabungan antara ketidakseimbangan dan keseimbangan. Ini yang perlu kita pahami dari karakter data yang kita kumpulkan. Jadi hati-hati ketika kita mengumpulkan data, kita harus melihat dia ukurannya apa, skala ukurannya apa, atau cara mengumpulkannya seperti apa. Itu penting untuk menentukan metode mana yang paling baik kita gunakan. Oke. Saya lanjutkan, ini secara umum sekarang saya masuk ke apa yang disebut simultan. Nah, saya akan mengatakan, apa sih persoalan simultan? Kalau simultan itu diabaikan, kira-kira seperti apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, karakter persamaan simultan, ini ada dua persamaan. Ini adalah persamaan penawaran permintaan. Jadi ini penawaran, ini yang permintaan. Bahwa nanti pasti adalah QSI itu pasti sama dengan QDI. Nah, pasti sama. Nah, karakter dua persamaan ini bisa kita sebut ada persoalan simultan selama error yang ada di persamaan satu ini mempunyai pengaruh di error persamaan kedua. Atau sebaliknya. Error kesalahan di persamaan 2 itu mempunyai korelasi dengan error yang ada di persamaan 1. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adanya gejala adanya heteroscedasticity namanya kalau di dalam ekonometrik. Jadi saya tidak karena saya ulangi lagi di sini. Nah, yang tipe ini, pekerjaan ini kemarin kita, kalau nggak salah ini sudah ada workshop-nya sendiri, econometric single, baik itu time series maupun yang bukan time series, econometric namanya, OLS ya. Jadi saya menganggap itu selesai. Tapi kalau nanti masih belum paham, nanti kita akan bisa diskusi. Jadi persamaan yang pertama yang disebut itu simultan itu kalau error di sini dengan error di sini ada kaitan. Atau salah satu error di sini mempengaruhi P. Sehingga P di sini mau nggak mau juga ada efek dari kesalahan di error persamaan 2. Jadi kalau error di sini mempunyai pengaruh di P itu namanya hetero. Ini namanya ada korelasi. Kalau di dalam data cross section itu kita sebut dengan hetero. Nah, karena ini mempunyai efek korelasi dengan P, sedang persamaan 1 itu juga menggunakan P, di mana P itu mempunyai efek kesalahan terhadap E, maka otomatis mu ini mempunyai hubungan dengan error.
error pada persamaan satu. Kalau itu diabaikan gimana? Nah, ini saya kasih contoh ilustrasinya. Saya ingin mengestimasi tentang penawaran daging sapi. Kemudian saya kumpulkan data dari pedagang namanya Uun, Ani, Lia, dan seterusnya. Yang saya kumpulkan satu adalah berapa volume penjualannya dia dalam satu hari. Si Uun mengatakan saya habis 100 kilo per hari. Nah, kemudian saya tanya juga berapa harga jualnya rata-rata daging sapi yang dijual oleh Uun. Dia mengatakan 100. Ani juga demikian saya tanya. Perhatikan ketika saya mengatakan berapa penjualan daging sapi ke Uun, itu berarti adalah juga konsumsi oleh pelanggannya si Uun. Jadi ini penjualan ini juga merupakan konsumsi. Nangkep ya ini? Ya. Di samping dia penjualan, dia juga melakukan konsumsi. Berarti dia QS juga sekaligus QD. Perhatikan ya. Harga ini yang dijual oleh Uun juga merupakan harga yang dibayar oleh konsumennya. Juga berarti P di sini sama dengan P yang ada di sini. Kalau kita memaksa, kita mengatakan, loh saya surveinya kan ke pedagang, bukan ke konsumen. Tetapi lihat hasil ini, kalau Anda trendline, dia negatif, seolah-olah menjadi fungsi permintaan, bukan fungsi penawaran. Nah, silakannya kalau kita menggunakan ini, kemudian kita regres, ketemunya seperti ini, hubungan P itu negatif terhadap Q. Terus kemudian kita mengatakan, padahal ini saya ambil datanya dari pedagang, berarti kan harusnya supplier. Berarti ini sebetulnya bentuk-bentuk supply. Nah, bentuk supply-nya yang negatif ini, terus kita mengatakan bahwa daging sapi dari hasil yang saya teliti ini ternyata dia barang inferior. Jadi ini bisa diterjemahkan sebagai fungsi penawaran, walaupun negatif, kalau itu barangnya adalah tidak normal. Padahal nggak mungkin daging sapi itu kita bisa katakan dia bukan barang normal. Oke, tidak normal itu bisa luxury, bisa inferior. Gitu, hati-hati. Nah, penjelasannya kok bisa seperti ini? Karena setiap data yang ada di titik ini merupakan interaksi daripada supply dan demand. Hati-hati, di sini ada supply dan demand. Di sini ada supply dan demand. Karena setiap titik ini adalah titik keseimbangan pasar, seperti yang saya katakan. Penjualan ini sama dengan jumlah yang dikonsumsi. Harga yang terjadi di sini adalah harga yang juga dibayar oleh konsumen. Jadi itu adalah penjualannya. Misalkan posisinya adalah 50. Di sini 50 dengan 150 ini adalah keseimbangannya Ani, ini adalah keseimbangannya si Ani, ini keseimbangannya daripada si Lia dan seterusnya. Oke? Inilah yang kita sebut dengan persoalan bias simultan. Jadi kalau ini persamaan semacam ini kita taksir sebagai single relationship, maka ada potensi kita bias seperti ini. Namanya bias simultan. Sebetulnya ada persoalan simultan, tetapi kita tidak menganggap bahwa itu ada persoalan simultan. Efeknya seperti yang kita bisa lihat itu. Oke? Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya. Kita supaya Oke. Lalu persamaan simultan itu gimana? Bagaimana bentuknya? Apa saja bentuknya? Nah, ada 3 secara umum.
yaitu bentuk model timbal balik. Contohnya itu adalah fungsi penawaran dan permintaan itu integral, namanya timbal balik. Jadi ini contohnya ini adalah C dipengaruhi Y, tapi C juga mempengaruhi Y. Ini misalkan konsumsi mempengaruhi pendapatan, tapi pada satu sisi makro juga konsumsi juga mempengaruhi pendapatan. Jadi pendapatan mempengaruhi konsumsi, konsumsi juga mempengaruhi pendapatan. Seperti tadi, P mempengaruhi Q, tapi Q juga mempengaruhi P. Itu karakteristik fungsi permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah model pura-pura tunggal atau seemingly unrelated regression. Unrelated, seolah-olah ini nggak ada hubungan gitu. Misalkan ini permintaan sepatu, ini permintaan kopi, ini harga sepatu, ini harga kopi. Maka seolah-olah tidak ada hubungan. Nah, tapi ternyata persamaan satu ini misalkan kopi, ini gula. Persamaan kedua gula. Permintaan gula dan permintaan kopi. Nah, ini bisa menjadi hubungan selama error di sini dengan error di sini mempunyai keterkaitan. Kalau ini punya keterkaitan, maka kita tidak bisa menganggap bahwa itu adalah persamaan yang tunggal, single relationship. Tetapi dia harus kita masukkan sebagai persamaan yang merupakan simultan, persoalan simultan. Nah, kedua adalah yang disebut dengan model rekursif, seperti ini. Jadi ini debt sebagai fungsi, debt ini mempengaruhi growth. Nah, jadi debt dipengaruhi oleh fungsi-fungsi ini, hutang mempengaruhi pertumbuhan. Ini adalah model-model rekursif. Oke. Biasanya model yang seperti ini tidak usah kita mencari apakah ini ada persoalan simultan atau tidak. Kita tidak perlu sebetulnya untuk menguji untuk model khusus untuk rekursif, apakah dia itu simultan atau tidak. Yang paling penting ketika kita menghadapi persoalan yang sure, ini yang kita harus uji. Benar nggak ini ada masalah simultan atau tidak. Nah, kalau yang ini biasanya kita tidak membutuhkan uji secara statistik, tetapi kita membutuhkan penguatan secara teoritik. Seperti tadi, P mempengaruhi penawaran, P juga mempengaruhi harga itu mempengaruhi di penawaran, juga sama, juga mempengaruhi di permintaan. Ini secara teoritik kalau ada semacam itu menyatakan bahwa ini harus simultan, maka kita tidak bisa menghindar. Jadi biasanya ini berbasis pada teori yang dikembangkan. Kalau yang ini secara modeling itu pasti simultan. Kalau yang ini kadang-kadang teori tidak mengatakan, misalkan ada itu namanya barang yang substitusi. Tapi apakah kopi dengan gula misalkan, kita yakin betul itu substitusi atau tidak, itu persoalan yang harus diuji. Oleh karena itu biasanya model yang seperti ini kita perlu melakukan beberapa uji statistik dulu. Apakah betul-betul dia simultan atau tidak. Kalau yang persamaan timbal balik ini kita biasanya tergantung kepada teori yang kita miliki. Kalau yang ini secara model sudah pasti simultan. Kalau yang rekursif ini jangan sekali-sekali diselesaikan secara parsial. Karena model itu menuntut pasti ada persoalan simultan. Oke? Nah, ini yang di dalam buku ekonometrik itu langkah-langkah untuk melakukan persoalan simultan itu seperti ini. Kita membangun modelnya dulu, pilih modelnya, mau timbal balik, atau integer, rekursif, atau pura-pura tunggal. Nah, kalau kita mengatakan, oke, ini ada persoalan, ini model-model ini adalah potensial ada simultan,
maka kita melakukan apa yang disebut identifikasi. Tapi sekarang identifikasi ini nggak perlu diributkan, karena kita punya software, pasti dia akan melakukan identifikasi itu sendiri. Kalau zaman saya dulu setengah mati harus memahami syarat perlu, syarat cukup, bagaimana ranknya, ngitung. Nah, tapi alhamdulillah kita sudah dibantu dengan beberapa software. Kalau itu simultan, dia pasti melakukan identifikasi sendiri. Nah, langkah kedua, untuk memastikan model ini tadi, kita harus menguji apakah dia simultan atau tidak. Ini biasanya saya gunakan kalau saya menggunakan model seperti pura-pura tunggal. Kalau rekursif, saya nggak usah menguji ini. Timbal balik kadang-kadang saya uji. Karena dukungan teori kadang-kadang tidak memadai. Walaupun itu dugaan saya modelnya adalah timbal balik Android integer. Sehingga saya perlu melakukan. Nah, bagaimana cara untuk melakukan uji Hausman untuk menguji apakah dia simultan atau tidak? Ada dua cara, yaitu cara menguji simultan, ada cara yang menguji dengan eksogen. Nah, ini kita lihat ada dua cara. Cara yang ini kita menguji, intinya ingin menguji apakah P ini ada korelasi dengan ini. Kalau ini ada, maka saya pastikan, kalau ada hetero, pasti saya pastikan itu adalah ada simultan. Karena variabel P di sini dengan P di sini adalah sama. Itu. Jadi langkah pertama, saya akan meregres P dengan variabel Y. Artinya variabel yang, nah ini, di sini karena ada satu independen yang itu kita regres. Kalau ini nanti ada R, misalkan di sini ada P, mohon maaf, kalau misalkan di sini, ini karena supply itu dipengaruhi harga, dan juga misalkan dipengaruhi oleh beta 2R, tingkat suku bunga. Maka P ini akan kita regres dengan Y dan R. Intinya saya ingin mencari P prediksi, yaitu merupakan P prediksi itu tidak lain adalah P aktual dikurangi error. Ini errornya. Oke. Kalau ini sudah kita ketemukan P-nya, P prediksi ini kita ketemukan, kita masukkan di dalam persamaan, bisa di S, bisa di QD, tapi pakai bintang. Karena apa? P bintang ini sudah tidak ada efek heteronya dengan error. Maka kita gunakan ini. Jika Y ini error ini kan ada Y-nya. Errornya ini Y ini adalah signifikan di dalam regresi ini adalah signifikan, maka itu ada persoalan simultan. Artinya bahwa error ini sangat berpengaruh terhadap QS atau kuantitasnya. Berarti ada hubungan antara mu dan E. Ini adalah cara menguji dengan cara simultan. Ada simultan atau tidak. Langkah kedua bisa kita lakukan sama sebetulnya menggunakan dengan Hausman dengan menggunakan metode eksogen. Sama langkahnya P diregres dengan itu sehingga kita mendekomposisikan ada P prediksi dan ada V error yang ada. Ini tingkat error. Lalu kita regresikan dengan QS antara P, ini P aktual, ini P prediksi, ini P prediksinya dan P itu. Lalu kalau koefisien ini signifikan, artinya tidak sama dengan 0, maka kita bisa menyatakan bahwa P ini adalah variabel endogen. Jadi kalau Anda di dalam ekonometrik persamaan single, Y dipengaruhi alfa 0 plus alfa 1 X1, maka variabel ini disebut sebagai variabel independen. Ini variabel dependent kalau single. Tapi kalau ada dua, misalkan di sini ada Y2, beta 0, plus beta 1, X1, plus beta 2,
Y1. Perhatikan. Maka X ini bukan disebut sebagai variabel independen, tetapi biasanya disebut dengan variabel eksogen di luar sistem. Sedang Y1 dan Y2 itu kita sebut sebagai variabel endogen. Jadi kalau P ini kita katakan ini P ini bukan variabel eksogen tetapi endogen, maka kita harus menggunakan simultan. Oke, ini adalah cara menguji. Tetapi saya ingatkan lagi, kasus ini akan kita gunakan untuk menguji apakah dia simultan atau eksogenitas ini kita gunakan kalau persamaannya bukan rekursif. Kalau rekursif saya tidak perlu menggunakan itu. Oke, sekarang kita sudah tahu, terakhir kita masuk pada bagaimana menggunakan metode estimasinya gimana. Tadi saya katakan cara mengestimasi simultan itu ada dua cara, yaitu ada two state, ada three state. Contoh ini adalah two state. Nggak perlu Anda memahami, tetapi paling tidak Anda tahu caranya aja, kenapa kok namanya two state. Karena dia memang menggunakan dua tahap. Tahap pertama, dia meregresikan YT itu dengan semua variabel eksogen. Jadi yang dimasukkan adalah eksogen. X1, X2 ini adalah eksogen. Misalkan di sini ada beta 2 31 misalkan, terus kemudian di sini ada W, maka di sini harus ada W. Mudah-mudahan nangkep itu. Jadi kita regresikan tahap pertama adalah Y dengan semua variabel eksogen. Kalau itu sudah kita lakukan, maka kita bisa menemukan Y prediksi. Y pertama, Y fungsi pertama itu kita tahu. Kalau ini sudah tahu, ini kita masukkan, Y prediksi ini kita masukkan di sini. Maka tahap kedua, perhatikan di sini pasti ada dua error di sini. Nah, di sini ada dua error. Error inilah yang kita sebut error hubungan antara persamaan satu dengan persamaan dua. Ini adalah dua tahap. Jadi kita estimasi dulu Y dengan semua persamaan, kemudian tahap kedua kita estimasikan hasil prediksinya pada persamaan kedua. Contohnya semacam itu. Nah, apa bedanya dengan three state? Three state sama, dia menggunakan tahap 1, tahap kedua, cuman tahap ketiga, error ini dia eliminate lagi dengan cara menggunakan GLS. Cara GLS adalah mensubstitusi dua persamaan ini menjadi satu persamaan tunggal. Kemudian kita estimasi dengan menggunakan GLS untuk mengadjust error ini menjadi lebih kecil lagi. Biasanya itu. Itulah 3 tahapan sehingga kita sebut dengan three state. Lalu kalau kita ditanya, yang mana yang lebih baik? Two state apa three state? Ini ada 4 alasan mana yang paling baik kita gunakan. Two state apa three state? Jadi maka tidak bisa digunakan kalau ada pembatasan pada koefisien antar persamaan. Jadi persamaan koefisien itu parameter. Parameternya kita batasi antara 0 dan 1 misalkan. Misalkan di salah satu persamaan ini kita mengatakan ini persamaannya antara 0 sampai dengan 1. Maka biasanya two state tidak bisa kita gunakan untuk limited parameter. Yang bisa kita gunakan adalah three state. Kemudian yang kedua, bila korelasi antar error itu sangat kuat sekali, maka three state itu lebih efisien dibandingkan two state. Sangat kuat. Perhatikan di tahap 2, kalau tahap 2 kan berhenti di sini. Ini ada error gabungan. Ini yang membuat errornya menjadi semakin besar. Sehingga biasnya menjadi sangat tinggi kalau kita pakai two state. Kalau pakai three state, tadi di-eliminate
di-adjusted dengan menggunakan GLS untuk meminimumkan error gabungan itu tadi. Maka kita bisa katakan tri-state lebih baik. Kemudian ketiga, bila ada kesalahan rancang model, maka ada kesalahan karena tri-state itu meminimumkan error pada tahap kedua pada tri-state itu menjadi lebih minim dengan cara menyebarkan persamaan satu dengan persamaan dua digabung, maka kesalahannya menjadi lebih besar errornya. Nah, ini sebetulnya syarat ketiga itu muncul efeknya kemudian ini. Jadi kalau ada multikolinier, tri-state sangat tidak efisien. Kalau ada multikolinier, biasanya tri-state menjadi banyak yang menjadi seolah-olah tidak signifikan. Terus kemudian Anda run dengan two-state, loh kok signifikan? Itu karena ada gejala multikolinier yang tri-state sangat diperhitungkan, kalau two-state sangat sedikit diabaikan. Begitu. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mencoba ini masih bisa kebaca ya kalau saya berhenti begini? Masih, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ini saya kasih contoh aja ya. Tapi saya nggak akan mengajari Anda stata yang tingkat F1. Makanya saya katakan ini sederhana. Langkah sederhana. Jadi Anda belajar sendiri nanti di stata. Langkahnya gimana? Misalkan saya punya data semacam ini ada growth, ada harga, daya beli. Kemudian dalam konsepsi teori itu saya mengatakan bahwa ada daya beli. Nah, daya beli yang saya ukur dari indeks daya beli, D, ukurannya D. Kemudian daya beli yang sangat tinggi itu akan cenderung menekan adanya pricing, harga. Harga bisa saya lihat dari indeks konsumen dan indeks konsumsi dan sebagainya, harganya, inflasi dan bisa, itu pasti akan dipengaruhi oleh daya beli. Kemudian harga ini menekan pada pertumbuhan. Kalau sifat harganya itu tidak terlalu tinggi, masih ada kecenderungan naik, maka dia akan mendorong sisi supply-nya bergerak. Ini adalah analisis supply side. Tapi kalau harga itu terlalu tinggi, maka ada potensi menghambat pertumbuhan. Jadi inflasi itu pada dasarnya secara ekonomi dibutuhkan, tetapi kalau inflasi yang tidak terkendali membuat ekonomi menjadi uncertainty, yang itu akhirnya menghambat pada aktivitas ekonomi. Nah, untuk itu berdasarkan konsep ini, saya mengumpulkan data seperti yang Anda lihat di sini. Nah, kalau sudah ada data semacam ini, bagaimana caranya untuk bisa memasukkan pada stata? Perhatikan, ini sudah saya tulis di sini langkah-langkahnya, tapi saya coba tunjukkan secara pelan-pelan. Untuk yang ini, kalau misalkan ada yang kepingin ngulang, ngomong aja ya. Saya minta diulang. Pertama, saya harus menyediakan dulu Excel. Nah, ini langkah pertama saya membuka Excel. Oke, ini saya buka. Saya balik lagi tadi ke sini. Ini saya copy. Bisa sih ngopinya dari sini, nggak apa-apa. Bisa sih semuanya di sini Anda copy juga nggak masalah. Ini Anda copy, masukkan di drag pada. Nah, ini sudah ada. Nah, ada ini saya punya data ini. Sekarang saya membuka stata. Saya membuka stata. Oh ini. Saya buka stata.
Perhatikan. Di sini. Nah. Perhatikan di klik ini ada data yang namanya data editor. Nah, ini. Ada dua ya. Ada editor browse, ada editor edit. Tapi ambil aja yang editor edit. Masih kelihatan ya? Masih, Pak. Oke. Lihat, saya masukkan di sini. Ini saya buka. Saya balik lagi ke ini, ke Excel. Saya copy ini, saya drag istilahnya. Copy. Tapi yang saya ambil aja angkanya, nomornya nggak saya ambil, ininya nggak saya ambil. Saya ambil ininya. Ini saya copy. Terus saya balik ke data, ke data editor ini. Masuk di sini. Nah, keluar pasta. Nah, sudah keluar ini angkanya semua. Masih bisa ngikuti ya? Perhatikan di sisi sini. Bisa ngikuti? Variabel. Ini var1, var2, ini kan var1, var2, var3. Ini saya ganti. Bisa Anda ganti dengan D. Bisa dengan Anda harga. Ini tadi growth. Saya ganti dengan growth. Ya. Ini saya ganti dengan yang var2 ini adalah harga, price. Atau simbol P boleh. Tapi saya ngomong harga aja deh. Ya. Supaya nanti saya nggak menerjemahkan lagi. Yang ketiga, Daya beli. Daya beli. Daya beli karena ini dua kata nggak bisa dia. Kalau mau gabung gini, daya, nah dikasih garis bawah, beli. Atau huruf besar juga nggak apa-apa ini, beli, nggak masalah. Sampai di sini Mas, sudah bisa mengikuti Mas Ica ya? Masih, Pak. Ya, bisa, Kalau Pak. sudah Anda masukkan gitu, itu ada silang ini di sini. Kelihatan kan? Hilang. Hilang kok hilang? Enggak hilang. Lihat ini. Nah, sekarang perhatikan. Di sini sudah ada variabel. Ya. Di sini ada komen. Nah, ini ada komen. Di sini ada apa saja yang sudah kita lakukan. Itu dia rekam di sini. Ini adalah historis. Apa aja yang sudah kita lakukan di data ada. Oke. Baru kita ngomong, oke, sekarang saya mau ngomong bagaimana menjalankan simultannya. Simple, rek 3 di situ di PPT ada kurung buka. Nah, persamaan pertama yang Anda masukkan yaitu harga dipengaruhi oleh daya beli. Tutup, kurung tutup. Terus persamaan keduanya pertumbuhan dipengaruhi oleh harga, kurung tutup. Sudah? Bisa ngikuti ya? Ini saya enter. Udah, ini selesai, saya enter. Karena ini rek 3, kalau saya nggak ada apa-apa, ini sudah. Nah, dia bunyi ini, 3 state least square. Nah, ini cara membacanya saya harapkan cepat ini Anda mengatakan, oh daya beli berpengaruh positif terhadap harga dan harga berpengaruh terhadap pertumbuhan. Berarti daya beli akan mempengaruhi pertumbuhan melalui harga. Oke. Ini 3 state. Kalau 2 state, gampang. Ini tinggal sama ya. Perhatikan di sini komennya. Saya kasih koma to SLS. Saya enter. 2 state. Nah, ini hasil 2 state, ini hasil 3 state. Maka kalau dengan ada software ini, saya tidak mempermasalahkan apa membuat 3 state, apa 2 state. Kadang-kadang saya buat dua-duanya. Kemudian saya bandingkan harga di sini dengan di sini. Loh ini kok hampir sama ya? Gitu. Oh berarti
saya tidak ada persoalan multi-call, tidak ada kesalahan estimasi model, dan seterusnya. Karena konsisten antara two state maupun three state. Anda bisa melihat tidak terlalu berbeda kan di sininya. 0,2 di sini 0,2. Nangkep? Ya, Saya Pak. lanjutkan di sini. Siap, Pak. Seandainya di sini saya tambah dengan satu variabel yang membuat persamaan itu menjadi tidak teridentifikasi. Misalkan di persamaan kedua ini ada harga, kemudian saya tambahkan daya beli. Apa yang terjadi kalau ini saya enter? Komputer nggak mau. Kenapa? Equation is not identified. Berarti saya harus menambah satu variabel lain yang tidak ada di dalam sistem. Jadi ini saya perlu menambah variabel kontrol lain yang tidak ada dalam sistem supaya equation itu menjadi identified. Jadi persoalan identifikasi semacam ini yang sekarang, nah ini itu kita tidak perlukan lagi sebetulnya karena kita sudah dibantu oleh software itu sendiri. Itu ya. Nah, saya balik. Saya teruskan. Nanti kalau tanya nggak apa-apa. Belum ada tanya berarti saya teruskan. Oke, ini adalah satu contoh model rekursif. 3 persamaan. Utang, ini bundar ini artinya endogen. Yang bundar ini endogen. Berarti ini yang kotak-kotak, exchange, inflasi itu saya tidak masukkan. Jadi saya punya 3 persamaan. Ini benerannya sama. Nah, ini Anda bisa melihat ini rek 3 kurung 1. Ya, ada persamaan 1, persamaan 2, ini ada dalam kurung, persamaan 3. Kebaca ya? Ya, Pak. Ada 3 persamaan. Ya, Pak. Hasilnya seperti ini. To state yang ini, koma to state. Nah, perintahnya cuma itu. Tapi kalau ini adalah belajar stata yang paling basic. Tapi kalau Anda mau advance, itu ada pakai do file. Anda bisa mengerjakan stata sekaligus dengan menggunakan satu namanya do file. Tapi saya sesi ini saya nggak mempelajari tentang stata, tapi saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya simultan itu nggak ada masalah. Cara mengestimasinya, tetapi yang paling penting tetap Anda harus bisa menerjemahkan ini apa artinya. Model Anda benar enggak, dan seterusnya. Ini adalah contoh model rekursif. Loh, kok enggak diuji Hosman dulu saya? Enggak perlu kan, karena ini rekursif. Rekursif pasti dia simultan. Yang ketiga, contoh kedua, contoh yang terakhir, ini misalkan saya membuat semacam ini, ada feedback di sini. Nah, ini namanya timbal balik integer. Ketimbangan mempengaruhi pertumbuhan, sebaliknya pertumbuhan pun mengakibatkan adanya ketimpangan. Ini pun bisa kita langsung. Jadi kalau modelnya semacam ini, seringkali saya temui, saya melihat baik itu menguji maupun pembimbing, yang model ini disebut sebagai kerangka pikir. Ini bukan kerangka pikir ya, ini adalah terjemahan daripada bentuk matematiknya ini, model. Ini adalah model analisis. Ini bukan kerangka pikir. Ini adalah model analisis. Ya, hati-hati. Itu aja. Ini bukan model analisis. Ini adalah terjemahan dari bentuk matematik. Atau spesifikasi model. Oke. Sekarang saya balik lagi ke sini, timbal balik ini. Hasilnya, plug. Anda lihat di sini rek 3, ya, gitu ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, di sini ada growth mempengaruhi ketidakseimbangan, ketidakseimbangan mempengaruhi growth.
Cara membacanya semacam itu. Ini adalah untuk melihat probability-nya. Hati-hati ya, ini probability-nya. Tingkat signifikansinya. Saya pikir nggak mengajari bagaimana arti membacanya itu. Ya. Oke. R-nya bukan R, ini namanya R square. Nah, biasanya begitu. Lu kok kecil-kecil? Nggak apa-apa, karena datanya adalah data cross section. Nanti akan kita diskusikan. Baik, itu semua estimasi tentang 2SLS. Tapi hati-hati, kita harus balik. Semua itu adalah menggunakan data cross section. Karena kita menggunakan 2SLS, ada LS-nya. Atau kita menggunakan 3-state LS. Berarti itu adalah data cross section. Bagaimana kalau datanya panel? Nah, ini persoalan lain. Bagaimana datanya kalau time series? Beda lagi. Ini nanti ada yang disebut VAR, varian autoregresif. Metodenya simultan bisa pakai itu. Ini ada. Nah, tapi kita tidak. Siang ini tidak mengatakan ini. Tidak mengajar. Saya tidak masuk pada itu. Panel gimana? Nah, nanti kalau panel biasanya saya tes dulu. Dia berkarakter time series atau berkarakter cross section. Itu adalah uji yang kita sebut fixed, common. Itu adalah data-data yang bersifat cross section. Tapi kalau yang lebih menonjol di dalam panel itu adalah random, berarti data berkarakter time series. Kalau dia berkarakter cross section, maka saya bisa mengestimasi menggunakan 2-state atau 3-state LS. Tapi kalau dia time series, maka dia masuk pada analisis time series. Oke, sampai di sini dulu. Mas Amin, monggo. Oke. Terima kasih atas penyampaian materi pada siang ini, Pak Dwi Budi. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, bisa langsung open mic maupun raise hand maupun menuliskan. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu sekalian, terkait materi simultan pada hari ini. Gimana Bapak Ibu, masih bingung atau ada yang ingin dilihat lagi? Wah, alhamdulillah lah ngerti semua. Mumet, Pak. Loh, mumet gimana, Bu? Ayo, Bu, tanya, Bu, mumetnya di mana? Monggo, Ibu. Izin Pak, mau nanya Pak. Ayo. Oke, dipersilakan. Ya, mohon maaf Pak, mau nanya. Itu tadi dari hasil uji yang 3SLS maupun 2SLS itu kalau kita mau lihat 4 alasan mau pakai 2 atau 3 itu gimana cara lihatnya Pak? Ini saya jawab ya. Ini ya yang ditanyakan. Sebentar. Pak, kalau Bapak belajar ekonometriknya, mendalami ekonometriknya itu perlu. Wah, saya pakai 2-state apa 3-state. Paham ya, Pak? Ya. Tapi kalau Bapak itu tadi sehingga yang Bapak jawab, apakah dia ini, apakah ini, gitu kan? Ya. Tapi kalau Bapak hanya sebagai pengguna, Bapak kan bukan ahli ekonometrik, tapi ahli ekonomik kan? Ya. Nah, sudah disediakan software kan? Saya tunjukkan. Ngitung pakai 2-state maupun 3-state itu sangat cepat sekali. Tinggal Bapak run dua-duanya, bandingkan. Kira-kira ada perubahan ekstrem nggak? Kalau perubahan ekstrem ada, berarti ada satu kemungkinan dia multikolinier yang terlalu besar. Ya. 2, sebetulnya ada parameter yang harus di hedging. Di hedging itu apa? Dibatasi. Nggak boleh. Nah, paham Bapak ya? Dibalik Pak. Jangan Bapak mencari ini dulu. Kalau saya jangan dibalik dulu.
Nah, jangan ini dulu kelihatan ya, saya share. Jangan cari ininya dulu. Yang mana? Kan tadi mudah kan? Ternyata pakai two state, pakai three state kan gitu kan? Tinggal ini dikasih koma two state, sudah jadi gitu kan Pak? Halo Pak Masri? Iya Pak, betul Pak. Iya, tadi di Nanti Bapak tinggal bandingkan. Lihat ini, saya bandingkan. Oh hasil ini dengan ini nggak terlalu beda jauh, semuanya Signifikan. arahnya negatif, cuman besarannya aja enggak. Lalu saya memilih mana? Memilih ini kah atau ini? Kalau hasilnya tidak terlalu jauh, saya cenderung ke sini karena ini adalah meminimumkan error. Baik Pak, siap. Gitu kan? Ya, siap Pak. Simpel kan? Ya, siap. Nah, kalau ada perbedaan, ini kan kita lihat di sini, oh nggak ada terlalu berbeda, iya kan? Ya. Kalau ada terlalu berbeda, misalkan ini min, di sini plus. Wah, berarti ini ada sesuatu yang fundamental salah di dalam model saya. Paham Pak ya? Siap Pak. Itu aja caranya yang paling cepat. Baik. Dibalik Pak. Terima kasih Pak. Siap. Ya, gitu Pak. J. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu yang belum jelas terkait materi simultan pada hari ini? Izin bertanya Bapak. Oh, monggo Bu Heni, silakan. Mohon maaf Pak Budi, saya tadi ada hal yang kurang jelas terkait teknis nantinya ketika penulisan di bab 3 mengenai identifikasi variabel, karena di persamaan yang saya rencanakan akan tulis itu kan ada persamaan datanya longitudinal, jadi persamaan di tahun 97, kemudian ada persamaan di tahun 2014. Nah, yang di 97 itu datanya kan tunggal gitu ya Pak. Kemudian yang di data 2014 ini ada Y yang di 97 itu dimasukkan ke dalam variabel yang mempengaruhi di tahun 2014. Nah, itu apakah yang di tahun 2014 itu nantinya ketika kita menuliskan di bab 3 itu langsung ditulis variabel eksogen dan endogen begitu, atau perlu uji dulu atau seperti apa Bapak? Terima kasih. Nah, saya masih mikir. Jadi motongnya di tahun yang berbeda. Iya, Bapak. Jadi kalau tahun 97 itu ada variabel yaitu rasio education Y-nya, kemudian variabel X-nya itu ada data pengeluaran merokok dan juga pengambilan keputusan dan ditambah variabel kontrol lainnya. Nah, di tahun 97 itu adalah data untuk orang tua perokok. Sedangkan di tahun 2014 itu adalah data untuk anaknya orang tua perokok tadi tahun 97 tadi Bapak. Yang benar, ya, Bu. Ya. Supaya saya ketemu, saya belum menangkap betul. Saya coba ya, saya dibantu. Ibu sambil bicara. Baik. Oke, model Y-nya Y dipengaruhi apa? Sebentar. Y dipengaruhi oleh pengeluaran merokok. X1. Ini apa? Pengeluaran merokok. Y-nya apa? Y-nya adalah rasio education. Rasio pengeluaran pendidikan. Pengeluaran pendidikan. Ya. Oke, dipengaruhi oleh X1. Ya. X1? X1-nya adalah pengeluaran merokok. Rokok. Expenditure. Oke. Ya. Terus X2? X2-nya adalah dummy dari keputusan, pengambil keputusan di dalam rumah tangga. Dummy. Oke. Terus Ya. X3? X3-nya variabel kontrolnya itu apakah dari keluarga miskin atau tidak miskin, kemudian pendidikan, ya dummy semua, Bapak. Location, ya. Hati-hati ya pakai dummy semua. Nggak boleh ya di dalam regresi itu semuanya di sini dummy.
Oh gitu ya Pak ya. Ya nggak boleh. Yang Tapi- dummy itu X2, X3. Nah, pokoknya ada X1-nya yang nggak dummy boleh. Iya. Karena nanti di dalam perhitungan X2, X3 itu karena dummy dia tidak diperhitungkan, cuma di set saja. Oke, nanti itu ada pembahasan di logic probit. Oke, sebentar, ini Y1. Terus persoalannya apa? Oke lah, di sini ada variabel kontra macam-macam. Oke, Ya. yang jelas ini rasio pengeluaran pendidikan. Rasio pengeluaran pendidikan. Terus? Artinya ini kan variabel dependen dan independen gitu ya Bapak ya. Sedangkan Ya. di tahun 2014 itu adalah pengeluaran pendidikannya anak gitu. Jadi persamaannya bentuknya sama, tetapi ditambahkan Y1 ini menjadi variabel yang mempengaruhi Y pengeluaran di tahun 2014 itu Bapak. Ini sampai tahun model ini Anda gunakan dari tahun? Enggak, itu cross section aja Bapak. Ini cross section. Ya. Terus 2014 itu juga cross section. 2014 cross pakai ini, Ya. terus Y-nya anggap aja Y2 gitu ya Bapak ya. Y2, Y2, Y-nya itu rasio pengeluaran pendidikan sama, tetapi punyanya anaknya orang di tahun Y1 itu Bapak. Jadi intergeneration. Ya. Ini tetap tunggal Bu, karena cuma ininya aja nanti datamu kan begini Bu. Iya. Y-nya ini nanti ada 2014, ini berubah data yang ada di sini, iya kan? Iya. Tidak sama dengan data yang ada di sini. Ini data rasio pengeluaran pendidikan. Ini sudah anak, rasio pengeluaran pendidikan untuk anak. Iya. Begitu, Bu. Kalau misalnya Y1 yang di 97 itu dimasukkan menjadi variabel independen di tahun 2014 itu gimana? Ini mempengaruhi di sini. Jadi ini mempengaruhi ke sini. Iya. Mempengaruhi di sini, data di sini. Iya. Tidak bisa, Bu. Ibu harus motong di sini. Ini persamaan sendiri, ini persamaan kedua. Boleh. Terus ini masuk ke sini. Jadi ini harus ada di gap karena data ini berbeda, Bu. Mulai 2014 karakter datanya berbeda. Jadi Ibu harus motong 2 dummy. Nah, ini biasanya saya gunakan pakai dummy periode 2014 sebelum 2014 dan sebelum 2014. Itu. Boleh kalau itu, Bu. Ini cross section kan? Ya. Jadi potong begini, Bu. Potong begini. Ini modelnya adalah Y1 sama dengan fungsi X1, X2, X3 dan seterusnya. Yang di sini jangan Y1 ini namanya Y2, itu adalah fungsi X1, Y1, X1, X2 dan seterusnya. Boleh Bu ini. Ini rekursif ini, nggak usah diuji. Oh, rekursif ya Pak ya, bukan rekursif masuk. Itu. Tapi itu nanti penjelasannya yang di bawah itu apakah dia variabel dependen independen atau dia itu sudah masuk di eksogen endogen Bapak. Yang Y-nya itu berarti masuk menjadi variabel. Ini tetap dianggap satu cross section. Ini dianggap satu cross section. Biasanya ngakalinya saya tambah ini ada D sama dengan 0 itu adalah untuk tahun 2014 dan 1 itu adalah tahun setelah 2014. Ini adalah data sebelum 2014, ini 2014. Atau 2007 ya. Nah, itu yang menyambungkan data ini. Terima kasih banyak, Bapak. Oke. Itu rekursif, Bu. Baik, masih ada waktu sekitar 13 menit lagi. Bagi yang ingin bertanya, masih dipersilahkan, monggo. Yang ingin menanyakan modelnya masih ragu mungkin seperti Ibu Heni tadi juga boleh nih Pak Budi nggih. Iya. Lah iso aku. Monggo, dipersilakan masih ada waktu. Jika tidak ada maka kita dapat akhiri lebih awal ini. Jarang-jarang nih bisa bertanya langsung ya Pak Budi. Wah,
Jelas, syukur kalau sudah jelas. Alhamdulillah. Ya. Sampun, ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua jangan-jangan atau bingung barangkali dengan materi simultan ini. Oke, sambil menunggu penanya, kami dari panitia mengumumkan besok masih ada rangkaian workshop series dari academic writing keempat dan juga pekan depan terakhir economic modeling yaitu kualitatif respon. Pematerinya insya Allah Pak Dr. Ferry dari Ketua Program Studi PMIE. Oke, baik Bapak Ibu, masih adakah yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka kita akan cukupkan sampai 14.50. Ya, Besok. Oke, sebelum kita akhiri, monggo Pak Budi jika ada wejangan ataupun yang disampaikan kepada mahasiswa PDIE hari ini, jika ada closing statement Pak Budi. Ya, nggak ada. Selamat bekerja aja, jaga kesehatan, terus kemudian perhatikan, biasanya kita tidak memperhatikan itu aja, datanya cross section, dihitung pakai time series, data time series dihitung, yang paling banyak data time series dihitung dengan LS, itu sangat bahaya, kita perlu hati-hati. Ada tahapannya. Jadi kalau datanya time series, kemungkinan kita menguji dengan LS, itu ada tahapannya. Ada uji stasioner, ada uji macam-macam, stasioneritas biasanya. Kalau nggak stasioneritas, ada uji kointegrasi. Itu untuk memastikan bahwa data time series berkarakter data cross section. Hati-hati ya. Ini yang paling penting. Yang kemudian yang kedua tadi, seperti yang barusan hampir kelihatan, itu hati-hati. Kalau data skala pengukuran kita itu tidak boleh semuanya di independen, itu adalah data non metrik. Ya, data non metrik itu harus ada acuannya. Acuannya itu adalah data yang metrik. Jangan sampai menggunakan data, karena ada metode statistiknya sendiri kalau datanya semuanya adalah data non metrik. Barangkali itu, Mas. Jadi hati-hati di situ, terutama untuk yang PSD. Makasih, Mas. Ya, matur suwun Pak Dwi Budi. Terakhir kami mohon untuk bisa on cam untuk dapat di capture screen, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini supaya lebih dikenal karena ini mahasiswa yang belum pernah bertatap muka nggih Pak Budi nih. Masih melalui online. Sampun nggih, saya capture 1 2 3. Oh, masih ada yang on cam. Kami tunggu. Monggo Bapak Ibu. Sudah? Usman. Nah, ini masih ada yang on cam lagi. Oke, 1 2 3. Oh, Pak Marsi masih jalan. Oke, saya hitung Bapak Ibu, kita berfoto 1 2 3. Oke, terima kasih Mbak Budi untuk materi hari ini yang sangat mencerahkan dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara workshop series Economic Modeling Simultan. Insya Allah nanti dari video-video rekaman kami akan diupload di YouTube channel seadanya. Nanti linknya akan kami bagikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat ya Mas Amin. Oke, matur suwun Pak Budi. Terima Terima kasih Pak Budi.
Halo Mas Usman.